Halo semuanya, salam kenal Riko di sini. Apa kabarnya guys? Semoga luar biasa selalu ya. Walaupun corona seperti ini banyak mengganggu kegiatan, tapi semoga corona cepat berlalu. Kita bisa berkumpul kembali bersama keluarga seperti normal-normal. Dan by the way, terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video pertama saya. Walaupun video pertama, tapi semoga kalian enjoy lah guys. Kita try our best. Semoga ya walaupun videonya agak serius karena channel saya juga berfokuskan pada tokoh-tokoh inspiratif dan ringkasan-ringkasan buku mungkin. Tapi di situ ya, di saat ingin mendeliver hal yang positif tapi disajikan dengan menghibur dan kalian pun terhibur, itu menjadi kebanggaan tersendiri buat kami. Jadi itu saja guys, semoga kalian terhibur. Intro. Jadi topik kita pada hari ini adalah seorang tokoh yang banyak menginspirasi pewirausaha di Bali. Jadi bagaimana dia struggle dari masa-masa terburuknya sampai dia menjadi salah satu orang paling terkenal di Bali, salah satu orang paling terkenal di Bali. Kalau kalian tahu Krishna Oleh-oleh, tokoh Krishna Oleh-oleh, jadi kita akan membicarakan seputar orang nomor satu Krishna Oleh-oleh ini. Jadi tidak lain tidak bukan adalah Ajit Chok. Jadi kalau kalian mau tahu referensinya, saya merangkum biografi ini dari bukunya A. Bobby PR. Jadi kalau kalian tahu singkatan dari A. Bobby PR ini, tolong komen di kolom komentar ya guys. Dan kalian kalau mau membaca lebih detail biografinya, kalian bisa membeli bukunya di Gramedia dan toko buku terdekat. Jadi itu saja guys, kita kembali lagi ke topik. Ajit Chok atau yang bernama lengkap Gusti Ngurah Anom, lahir pada 5 Maret 1971 di Desa Tangguh Sia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Adalah ya, anak yang bisa dibilang lahir tidak kaya, mungkin dari keluarga yang cukup miskin. Kedua orang tuanya I Gusti Puturake cuma merupakan seorang petani penggarap dan ibunya Ibu Made Taman cuma merupakan penjual jajanan Bali lah. Jadi bisa dibilang Chok ini berasal dari keluarga yang cukup miskin. Itu juga tergambar dari keadaan rumahnya. Bagaimana rumahnya cuma berukuran 8 x 6 meter persegi dan juga cuma terbuat dari batu bata mentah. Atapnya cuma dari daun kelapa kering lah. Dan kalian bisa bayangkan kalau kalian goyang satu sisi rumahnya, itu semua sisi goyang men. Jadi bisa dibilang rumahnya tidak layak huni lah. Dan sekedar info aja, nama Chok ini, nama panggilannya Chok, itu kalau orang-orang Bali tahu lah, Chok itu identik dengan nama Cokorda. Cokorda bisa dibilang nama yang memiliki kasta lah, atau nama dari keluarga kaya, tapi tidak dengan Chok. Nama Chok ini berasal dari suatu peristiwa. Kalau saat dia kecil, Chok, pada saat itu dia baru pulang dari puskesmas dengan keadaan menangis. Jadi ibunya bertanya pada dia, "Chok, kenapa menangis?" Chok bilang, "Habis dicok." Maksudnya habis disuntik ya, habis disuntik. Jadi pada saat itu, nama atau panggilan Chok ini melekat pada Gusti Ngurah Anom. Jadi bisa bilang, Chok ini hidup tanpa privilege lah. Jadi tidak kaya-kaya amat dan juga cukup miskin bisa dibilang. Kalau kalian bertanya, bagaimana seorang yang tidak mempunyai privilege, ini bisa dibilang miskin, bisa menjadi ya crazy rich Bali lah sekarang. Kalau saya disuruh menceritakan, saya akan mengawali pertualangan Chok ini dari suatu hari, di mana saat itu ajiknya Chok ini atau ayahnya mengatakan suatu hal yang membuat hati Chok sedih. Jadi di suatu hari ini, Chok dan ajiknya berbicara empat mata. Dan ajiknya berkata seperti ini, "Chok, kalau kamu masih tetap ingin bersekolah, kamu harus membantu ajik di sawah. Karena ajik sudah tidak sanggup lagi membiayai sekolah kamu." Nah, perkataan itu sontak membuat Chok sedih. Bukannya marah atau
kecewa. Tapi kalau Ajinya sudah mengatakan hal seperti itu, berarti keadaan ekonomi keluarga sudah ada di ujung tanduk. Dan bukannya Cok tidak ingin membantu Ajinya di sawah, tapi sawah seperti merupakan musuh bebuyutannya. Jadi kalau dia memasukkan kaki ke lumpur, itu kakinya akan gatal-gatal dan menjadi koreng. Itu mengapa dia sangat membenci sawah. Dan ngomong-ngomong, Cok pada saat itu masih bersekolah di SMIP atau Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata atau setara SMK lah. Jadi di tengah pikiran yang berkecambuk, Cok teringat kenapa dia memilih SMIP pada saat itu. Jadi dia bercita-cita ingin menjadi tukang cuci piring di hotel. Cetek ya mimpinya. Tapi itulah mimpi Cok pada saat itu. Nah, dia sempat berpikir untuk meninggalkan rumah pada saat itu. Pilihannya tetap berada di rumah, bekerja di sawah, kaki korengan, atau pergi meninggalkan rumah, mengejar cita-citanya, dan merubah peruntungan. Jadi saat itulah Cok mulai mengambil tindakannya dan berpetualang. Nah, singkat cerita, Cok bangun keesokan harinya dengan tekad yang bulat untuk meninggalkan rumah. Jadi tanpa izin pada orang tuanya, tanpa sarapan, tanpa bekal uang maksudnya. Dia cuma menggunakan baju yang melekat di tubuhnya dan pergi meninggalkan rumah. Jadi bayangkan segitu nekatnya, men. Pergi dari rumah cuma dengan bajunya. Dan baru 100 meter Cok meninggalkan rumah, dia bertemu dengan pamannya, yaitu Nyoman Singarata. Jadi pamannya pada saat itu sedang mencuci truk. Dan dia sempat berbincang dengan Cok, dan dia kebetulan sekali akan pergi ke Denpasar, ibu kota. Jadi Cok meminta izin untuk ikut pada saat itu, menumpang. Dan diizinkanlah oleh pamannya ini. Anehnya, pamannya ini tidak curiga sama sekali. Dia ingin kabur dari rumah. Dan begitulah bagaimana Cok mendapatkan tumpangan ke Denpasar, ibu kota. Jadi kalau sekitar info saja, mungkin zaman dahulu belum terlalu banyak ada motor dan mobil. Mungkin dari desa Tangguwisia ini, desanya Cok, ke Denpasar itu memerlukan waktu sekitar 2 jam. Nah, singkatnya pada pukul 10 mereka tiba di Terminal Ubung di Denpasar. Cok langsung berpamitan dengan pamannya dan berjalan kaki menuju satu tempat, yaitu Sanur. Jadi dia berjalan kaki dari Terminal Ubung ke Sanur pada saat itu. Kalau boleh dibilang Sanur merupakan salah satu tempat atau kawasan yang lebih maju lah pariwisatanya dibandingkan kawasan lain di Bali. Pada saat itu di akhir tahun 1988 cuma ada 3 hotel di Sanur pada saat itu. Hotel Rani, Hotel Sanur Indah, dan Hotel Taman Sari. Jadi pada saat itu Cok hanya fokus mencari tempat beristirahat dan kakinya berjalan pada satu hotel Rani, bertemu dengan seorang satpam pada saat itu, dan Cok mengutarakan keinginannya pada Pak Satpam yang menceritakan latar belakangnya. Dia dari desa Tangguwisia, jauh-jauh sini hanya untuk mencari pekerjaan. Dan pada saat itu satpam yang mendengarkan tergerak hatinya. Jadi dia mengizinkan Cok untuk beristirahat di pos satpam pada saat itu. Nah, Cok sangat senang. Sebagai rasa terima kasih, Cok membersihkan taman hotel pada saat itu. Dan pada saat satpamnya pulang, dia membersihkan mobil yang berada di sana. Itulah Cok bekerja dan beristirahat. Dia beristirahat di kantor atau pos satpam. Pos satpam pada saat itu cuma beralaskan batu bata sebagai bantal. Jadi sangat tidak layak lah. Keesokan harinya Cok bangun pada jam 6 pagi dan seperti biasa membersihkan tamannya, taman hotel. Pada saat itu 1 jam kemudian keluarlah dari dalam hotel seorang pria menuju mobil yang sudah dibersihkan Cok tadi malamnya. Nah, Cok spontan mengatakan, "Pak, itu mobilnya sudah saya bersihkan tadi malam." Nah, bapak ini heran dong. Ini siapa ya?
ada di sekitar mobil saya. Ternyata itu adalah pemilik Hotel Rani. Jadi Cok langsung menceritakan latar belakangnya, bagaimana dia diizinkan tinggal di pos sapam pada saat itu, dan dia sekedar bersih-bersih. Jadi tergeraklah hatinya pemilik Hotel Rani ini juga ya. Akhirnya dia memberikan pekerjaan pada Cok untuk membersihkan taman. Sebagai imbalannya, Cok boleh makan dan minum gratis di Hotel Rani. Nah, Cok sangat senang pada saat itu. Dan juga dia sebagai tambahan boleh jadi pekerjaan tambahan dengan mencuci-cuci mobil lah pada saat itu. Dan ya lumayan lah pendapatan Cok. Di saat musim ramai dia bisa mengerjakan atau mencuci 4-6 mobil. Di pekerjaannya ini Cok bisa mengumpulkan uang Rp2.000 pertamanya. Dan dia sudah merasa kaya dengan Rp2.000 ya. Rp2.000 dulu mah bisa beli nasi bungkus Rp25. Rp20 sudah bisa beli secangkir nasi. Jadi ya lumayan kaya lah Cok pada saat itu ya. Dan dari pekerjaan ini Cok juga mengumpulkan uang untuk membeli Honda 70-nya, motor pertamanya. Atau saat itu dia memanggil motornya ini sebagai Seven cebloknya ya. Ya begitulah bagaimana Cok keseharian Cok di Hotel Rani pada saat itu. Nah, setelah sekitar setahun bekerja di Hotel Rani sebagai bersih-bersih taman dan juga mencuci mobil, Cok menyudahi pekerjaannya tersebut karena beberapa faktor. Yang pertama, dia sering rematik karena sering mencuci mobil pada malam hari ya, kondisi dingin dan juga istirahat yang tidak cukup. Begitu juga dikarenakan banyaknya anak-anak lain atau anak-anak lokal yang melihat, oh ini kayaknya enak nih pekerjaan cuci mobil, jadi semuanya ikut-ikutan. Begitu juga Cok sering dicurangi. Saat Cok membersihkan mobil, dia beristirahat, cek-cek ada anak lain yang meminta imbalan, padahal itu kan jasanya Cok. Jadi ya Cok mencari pekerjaan baru. Jadi Cok mengitari jalan pada saat itu dengan Honda Seven cebloknya atau Honda 70 ya motornya, sambil menerawang jalan. Saat itu dia belum tahu kemana arah tujuan untuk mencari pekerjaan. Sampai dia teringat kalau dulu bibitnya pernah bekerja di suatu konveksi yang bernama Konveksi Siddhartha. Jadi pada saat itu dia samar-samar mengingat kalau Konveksi Siddhartha itu berada di Jalan Watu Renggong di Denpasar. Kesalah Cok mengemudikan motornya. Dan sore itu kebetulan Made Siddhartha, pemilik dari konveksi tersebut, sedang duduk-duduk bersama istrinya. Nah, Cok pun langsung mendatanginya dan mengatakan kalau dia butuh pekerjaan. Dia menceritakan dia jauh-jauh dari desanya, seperti biasa dia menceritakan latar belakangnya. Saat itu Made Siddhartha pun kasihan ya. Dia melihat Cok wajahnya yang sangat bersungut-sungut membutuhkan pekerjaan. Dan kebetulan sekali karena Made Siddhartha saat itu sedang membutuhkan tenaga tambahan. Oleh karena itu dia menerima Cok untuk bekerja di sana. Dan Cok pun boleh tinggal di sana juga. Kebetulan dia boleh tinggal di gudang konveksi pada saat itu. Jadi dia sangat senang. Sebagai rasa terima kasihnya, dia bekerja sangat gigih di konveksi ini. Kalau sekedar info saja guys, jadi konveksi ini merupakan hal yang baru buat Cok ya. Dia belajar dari nol semuanya, dari menyablon, menggunakan mesin jahit, menjahit, semuanya dia lakukan dari nol. Jadi tidak heran beberapa karyawan di sana merasa iri pada Cok. Beberapa menganggap dia itu seperti cari muka pada Pak Siddhartha. Jadi Cok itu ya tutup telinga saja. Karena yang dia inginkan hanya bekerja dan bekerja. Jadi itu tidak sama sekali memadamkan semangatnya untuk memberikan yang terbaik di konveksi Siddhartha tersebut. Jadi Cok bekerja di konveksi Siddhartha selama 4 tahun. Di sana juga dia bertemu dengan tamatan hatinya, yaitu Ketut Mas, yang dulu merupakan teman SD-nya. Sampai dia menikah di kurun waktu tersebut. Nah, seluruh masalah di tempat kerja di konveksi Siddhartha ini dari A sampai Z dia semua sudah kuasai.
Cok ini sudah seperti asisten pribadi Pak Sidarta lah. Jadi Pak Sidarta ini mempekerjakan seluruh jalannya usaha pada Cok. Jadi kalau kita menerawang lagi, kebanyakan orang pasti merasa aman-aman saja ya. Kalau sudah dipercayakan sebagai orang kedua lah di perusahaan, sudah bisa tinggal dengan istri juga di perusahaan. Jadi ya bisa dibilang fase hidup Cok sekarang ini fase aman lah. Tapi ya memang apa daya, Cok itu adalah pewirausaha sejati. Keinginannya untuk mandiri tidak pernah hilang dalam dirinya. Jadi Cok menyampaikan kalau dia itu ingin hidup mandiri pada Pak Sidarta. Nah, sempat meminta izin 3-4 kali. Pak Sidarta ini seperti enggan melepas Cok karena Cok dan Ketut Mas istrinya sudah seperti anak sendiri. Tapi Cok ini sangatlah nekat ya. Diam-diam dia sudah meminjam uang dari orang terdekat dan juga meminjam uang dari LPD atau Lembaga Perkreditan Desa. Dan juga dia diam-diam sudah mengontrak lahan selama 10 tahun. Jadi nekat juga ya Cok ini. Singkat cerita, Pak Sidarta akhirnya mengetahui kalau Cok ini sudah senekat itu ya. Akhirnya Pak Sidarta melepas Cok dan lahirlah Cok Konveksi pada saat itu. Bisnis pertama Cok. Manis getirnya membangun usaha dari nol sudah benar-benar dirasakan Cok. Bagi Cok, makan seadanya, hidup pas-pasan sudah biasalah dirasakan oleh Cok dan istrinya. Beruntung istrinya ini selalu percaya pada Cok. Apapun pilihan Cok, selalu dia turuti, selalu dia dukung. Naik turunnya perusahaan dari Cok Konveksi ini sudah biasa dialami Cok lah. Salah satunya adalah bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, di mana peristiwa ini yang dikenal sebagai bom Bali 1 mengakibatkan perusahaan Cok Konveksi ini seperti terjun bebas ya. Karena ini juga secara tidak langsung mempengaruhi seluruh roda perekonomian di Bali. Begitu juga industri pariwisata, jadi semua ketar-ketir lah. Jadi tentunya itu cobaan yang berat lah untuk Cok Konveksi pada saat itu. Tapi Cok bisa melewatinya. Cok tentunya tidak puas juga hanya dengan Cok Konveksi ini. Jadi dia selalu berusaha buat hal baru. Jadi pada suatu hari Cok mengajak istrinya jalan-jalan ke Jalan Nusa Kambangan dan pasar pada saat itu. Di sana ada toko-toko oleh-oleh. Salah satunya toko Erlangga. Jadi Cok mengamati kalau souvenir utama yang ada di toko oleh-oleh adalah kaos. Kaos, sesuatu yang sudah sangat dia hafal lah. Jadi terbesitlah olehnya untuk membuat sendiri toko oleh-olehnya. Nah pada saat itu, pertengahan tahun 2006, lahirlah toko Krishna. Ya, toko Krishna. Toko yang sudah sangat dikenal orang-orang lah. Toko oleh-oleh, siapa yang tidak tahu toko Krishna? Nama Krishna ini diambil dari anak ketiganya. Dan juga nama Krishna ini lebih ada elemen Balinya lah. Maka dari itu mereka menggunakan nama Krishna. Begitulah bagaimana awal mula berdirinya Krishna Empire atau kerajaan Krishna, sampai Cok ini menjadi crazy rich-nya Bali lah. Siapa yang nggak kenal Cok dan Krishna ya, toko Krishna oleh-oleh ini ya. Saat ini Krishna ada 4 cabang dan sudah memiliki sekitar 2.000 lebih pegawai. Dan kesuksesannya ini tidak memberikan space atau jarak di antara dia dan karyawannya. Jadi dia itu tetap menjadi orang yang humble dan simple, kemana-mana pakai celana pendek, pakai baju polo ya. Jadi begitu kurang lebih kisah Cok, bagaimana dia struggle sampai dia membangun Krishna. Jadi kita ke topik hal-hal apa saja yang kita pelajari dari Cok. Ada 3 poin. Yang pertama, kita yang memilih menjadi bos atau menjadi leader. Nah, Cok ini adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia tidak pernah memberikan jarak antara dia dan karyawannya. Jadi dia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu tokonya.
Walaupun dia sebagai bos bisa leha-leha ya, tapi dia lebih memilih berbaur bersama pekerjanya. Dan itu memberikan advantage atau keuntungan tersendiri karena dia jadi tahu apa kebutuhan yang diperlukan untuk memperlancar operasional tokonya lah ya. Yang kedua, opini orang itu tidak penting. Jadi saat Cok lebih unggul ketika di konveksi Siddhartha, ini banyak karyawan-karyawan lain yang menganggap dia cari muka, dia dianggap ingin terlihat lebih unggul daripada karyawan yang lain di depan mata bosnya. Tapi Cok sama sekali tidak mendengarkan opini-opini tersebut. Dia cuma berpikir positif karena mungkin rekannya tidak pernah hidup sesusah dia. Oleh karena itu mereka ya tidak bekerja segiat Cok lah. Yang ketiga, jangan betah di zona nyaman. Nah ini paling saya kagumi dari Cok. Alih-alih puas dalam hidupnya di saat dia menjadi orang kedua lah di konveksi Siddhartha atau konveksinya Cok konveksi ini sudah sukses, dia tidak berhenti di sana, tapi dia mencari peluang lain untuk membuka Krishna oleh-oleh. Bagaimana hari ini kita tahu Krishna adalah sesuatu yang sangat identik dengan Bali lah, sesuatu yang bisa kita banggakan di Bali. Memang Krishna ini memiliki resiko besar lah awalnya. Dia meminjam sana sini, dia memiliki resiko tidak bisa mengembalikan, bisa bangkrut lah ya kasarnya kalau dia tidak berhasil mendekatkan Krishna. Tapi apa daya, mental yang kuat dan keinginannya untuk sukses telah membuat pintu gerbang kesuksesan itu terbuka lebar untuk Cok. Jadi yang kita bisa pelajari, kadang kita mengeluhkan privilege itu ya, bagaimana dia lebih kaya, dia lebih berpendidikan, sekolahnya nomor 1, saya tidak bisa bersekolah dan segala macam. Tapi kembali lagi, alasan-alasan itu tidak akan membawa kita kemanapun. Jadi kita tinggalkan alasan-alasan itu di belakang, kita maju ke depan. Ya iklan-iklan itu tokles dumor berlaku selalu lah. Jadi itu saja guys. Semoga kalian suka rangkuman biografi ini. Ciao.